Perawatan gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah sindrom klinis atau sekumpulan tanda dan gejala ditandai oleh sesak nafas dan fainting saat istirahat atau saat aktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. Gagal jantung disebabkan oleh gangguan yang menghabiskan terjadinya pengurangan pengisian ventrikel atau disfungsi diastolik dan atau kontraktilitas miokardial atau disfungsi diastolik. Secara umum, penyebab gagal jantung dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada disfungsi miokard, yang kedua ada beban tekanan berlebih sampai pembebanan sistolik yang meliputi volume dan tekanan. Yang ketiga, penyebabnya ada beban volume berlebihan sampai pembebanan diastolik. Kemudian faktor resiko gagal jantung. Yang pertama ada kebiasaan merokok, yang kedua kurang aktivitas fisik, yang ketiga perubahan pola diet, kelebihan berat badan atau hiperlipidemia, yang keempat diabetes dan hipertensi, yang kelima faktor usia dan jenis kelamin. Selanjutnya ada klasifikasi gagal jantung. Kelas 1, tidak ada batasan, yaitu aktivitas fisik yang biasa tidak menyebabkan dyspnea nafas, palpitasi, atau keletihan berlebihan. Yang kedua, kelas 2, gangguan aktivitas ringan, yaitu merasa nyaman ketika beristirahat, tetapi aktivitas biasa menimbulkan keletihan dan palpitasi. Yang ketiga, kelas 3, keterbatasan aktivitas fisik yang nyata, yaitu merasa nyaman ketika beristirahat, tetapi aktivitas yang kurang dari biasa dapat menimbulkan gejala. Yang kemudian, kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun tanpa merasa tidak nyaman. Setelah itu ada manifestasi klinis. Yang pertama, gagal jantung kiri, yang meliputi kongesif pulmonal, yaitu dyspnea atau sesak kadar saturasi oksigen yang rendah. Yang kedua ada dyspnea saat beraktivitas, yang meliputi obturnu, dyspnea nocturnal proximal. Yang ketiga ada batuk kering dan tidak berdahak di awal. Lama-kelamaan dapat berubah menjadi batuk berdahak. Yang keempat, sputum berbusa banyak dan berwarna pink. Kemudian pada gagal jantung kanan, ada yang pertama, udem ekstremitas bawah, yang kedua, distensi vena leher dan eksitas, yang ketiga, hepatomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan, yang keempat ada anoreksia dan mual, yang kelima ada kelemahan. Setelah itu ada komplikasi dari gagal jantung. Yang pertama gagal ginjal, yang kedua ada kerusakan hati, yang ketiga penumpukan cairan pada paru-paru atau udem paru, yang keempat tingginya tekanan darah pada arteri di paru-paru, yang kelima ada serangan jantung, yang keenam malnutrisi, yang ketujuh ada stroke, dan yang kedelapan ada kegagalan fungsi pada banyak organ tubuh. Selanjutnya ada penelaksanaan gagal jantung. Ada dua terapi, yaitu yang pertama terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi meliputi diantaranya seperti golongan diuretik, angiostensin converting enzyme inhibitor, beta blocker, angiostensin receptor blocker, glikosida jantung, antagonis aldosteron, serta pemberian lekariasia pada pasien pada keluhan konstipasi. Sementara untuk terapi dan farmakologinya meliputi seperti tirabaring, perubahan gaya hidup, pendidikan kesehatan mengenai penyakit, prognosis, obat-obatan, serta pencegahan kekambuhan, monitoring dan kontrol faktor risiko gagal jantung. Yang terakhir ada perawatan gagal jantung. Yang pertama, obat-obatan.
Yang kedua, operasi. Prosedur operasi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama operasi kutub jantung untuk memperbaiki atau mengganti kutub jantung yang rusak. Yang kedua, operasi bypass jantung untuk membuat aliran darah baru menggunakan pembuluh darah bagian tubuh lain. Yang ketiga, operasi angioplasti dan pemasangan ring atau stent untuk membuka aliran darah yang tersumbat dengan memasukkan balon dan memasang ring pada jantung. Kemudian ada pemasangan implan. Untuk jenis alatnya, yang pertama ada alat pacu jantung. Alat pacu jantung bekerja dengan cara memberikan rangsangan listrik pada jantung agar dapat memompa darah secara efisien. Yang kedua ada implantable condivator defibrillator. Perangkat yang dihubungkan ke jantung untuk memonitor detak jantung jika detak jantung melemah atau berhenti. Yang ketiga ada left ventricular assist device. Perangkat yang dipasang di bagian luar jantung untuk membantu jantung memompa darah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.